Konmu kok ya, Mek. Petang dia. Ele. SK kok kayu. Anjir, SK kok kayu. SK ku masih jadi kayu. Besi. Ya besi. Sombong amat. SK ku warnane orange. SK ku warnane coklat cek kepriwe. SK ku warnane kae irang SK ku. SD ku warna ungu, Cek. Weh, anak anjing. Weh bro, halo, assalamualaikum bro. Weh anak Ipan, weh Ipan. Ketemu YouTuber Kif. Weh YouTuber bang. Weh berisik weh. Anak gunung apa dulu? Halo guys, selamat siang guys. Pagi. Assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Adik-adik kelas 7 ya. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi banggakan. wabarakatuh. Mohon mikrofonnya sementara dinonaktifkan terlebih dahulu. Nggih, Pak. Karena acara selanjutnya kegiatan Matsama MT98 Kebumen akan segera dimulai. Silakan. Ini untuk Google Meet hanya terbatas sampai 100 peserta. Jadi silakan sebaiknya segera untuk masuk ke Google Meet. Dan bagi yang sudah tidak bisa masuk ke Google Meet, nanti agar mengikuti melalui live YouTube sebagaimana tadi sudah di-share di grup. Nah, bagi yang belum absen juga silakan dipersilakan untuk absen juga. Dan acara pada siang hari ini yaitu jam 10 pukul 00 adalah acara yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum MTs Negeri 8 Kebumen terkait atau tentang kurikulum madrasah. Silakan kalian ikuti dengan baik. Nanti barangkali kalian pahami apa-apa yang disampaikan karena nanti di akhir acara hari besok hari yang kedua akan ada kuis. Kepada Bapak Dr. Andes Muarif Mahmudzadah MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang kedua ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh panitia Matsama, materi kedua atau materi terakhir hari ini adalah tentang kurikulum. Dan sebelum saya sampaikan tentang kurikulum, mohon untuk semua siswa untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu supaya tidak terjadi feedback.
Dan bagi yang belum bisa mengikuti Matikan hari ini bisa melihat di link YouTube yang bisa dibuka kapanpun. Langsung saja untuk materi kurikulum. Bisa dilihat ya. Di guru Laila. Harap matikan mikrofon. Pak. Menang, Kurikulum dan sistem pembelajaran di MTs Negeri 8 Kebumen. Sebetulnya seharusnya ini disampaikan terlebih dahulu sebelum kalian memulai pelajaran. Dan memang kegiatan Matsama ini memang seharusnya dilaksanakan pada hari pertama kalian masuk di MTs Negeri 8. Tetapi karena sesuatu hal bahwa kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, maka untuk kegiatan Matsama pun yang semula sudah dijadwalkan selama 3 hari, tanggal 12, 14 Juli terpaksa ditunda. Kenapa tidak dilakukan secara daring saat itu? Karena pertimbangannya bahwa kegiatan Matsama ini tetap akan dilakukan secara offline, tatap muka, tetapi nampaknya dari pemerintah sampai hari ini pun masih belum diizinkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Bahkan sudah ada surat edaran terbaru tentang perpanjangan masa PPKM darurat sudah diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus, sehingga kalau kita akan melaksanakan kegiatan Matsama secara tatap muka ini nanti waktunya tidak tahu entah sampai kapan. Oleh karena itu dengan sangat terpaksa kita melaksanakan kegiatan Matsama dan juga kegiatan pembelajarannya secara daring. Bukan berarti sekolah atau madrasah tidak memikirkan bagaimana cara supaya pelaksanaan pembelajaran tatap muka, tetapi karena kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa sampai saat ini masih belum diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu sedapat mungkin kegiatan pembelajaran dan semua kegiatan yang lain yang masih memungkinkan untuk dilakukan secara daring ya kita laksanakan secara daring. Sebelum lebih jauh tentang materi yang akan saya sampaikan, sekedar atau sedikit kita mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah jumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Apa hanya sekedar memperoleh ijazah? Tentu tidak. Ini hanya pengertian saja, yang itu pun tidak hanya itu pengertian tentang kurikulum, masih ada pengertian kurikulum yang lain.
yaitu merupakan seperangkat hasil belajar terstruktur yang ingin dicapai. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru untuk membelajarkan peserta didik. Itu sebagian kecil dari pengertian tentang kurikulum, karena masih banyak para ahli yang mengartikan kurikulum dengan versi masing-masing. Saya hanya mengambil beberapa pengertian kurikulum saja. Kurikulum mengandung beberapa indikasi. Yang pertama adalah kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Berikutnya kurikulum sebagai mata pelajaran. Jadi gampangnya kurikulum adalah mata pelajaran yang diajarkan di madrasah. Oh ya, satu hal yang perlu kalian pahami dan perlu diperhatikan bahwa kita MTS madrasah, maka untuk mulai membiasakan menyebut sekolah dengan madrasah. Kalau kalian kemarin di SD biasa menyebut sekolah, maka mulai saat ini silakan kalian untuk mengubah kebiasaan dengan mengubah istilah dari sekolah menjadi madrasah. Berikutnya, kurikulum sebagai jalan untuk memperoleh ijazah. Jadi supaya nanti setelah lulus kita dapat memperoleh ijazah, maka harus melalui jalan yang berbagai macam ada di dalamnya yang harus kalian tempuh, yaitu berbagai macam mata pelajaran yang harus kalian ikuti dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum yang kelima, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Tentunya dari beberapa pengertian ini jangan dipisah-pisah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan satu kesatuan. Yang berikutnya komponen kurikulum dinamakan suatu kurikulum jika yang pertama mempunyai tujuan. Nah, tujuannya apa? Antara lain adalah tujuan umum pendidikan nasional, ini secara umum. Kemudian tujuan instruksional atau tujuan kegiatan pembelajaran dan tujuan kurikuler, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian dinamakan sebuah kurikulum kalau juga mempunyai materi. Nah, materinya apa? Materinya dibagi menjadi materi pengetahuan, materi keterampilan, dan punya nilai. Jadi kalau tidak ada materinya bukan kurikulum namanya. Yang berikutnya fungsi kurikulum. Kenapa harus ada kurikulum? Karena melihat dari fungsinya, maka fungsi dari kurikulum adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembelajaran, kemudian sebagai pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh, dan sebagai tolok ukur untuk penentuan kebijakan pada setiap jenjang pendidikan, kemudian sebagai tolok ukur untuk penentuan kadar kelulusan. Dari keempat ini sebetulnya tidak hanya 4, tetapi sebagian yang merupakan fungsi kurikulum, sebagian saja dari fungsi kurikulum. Kalau tidak ada 4 komponen ini, maka belum bisa disebut sebagai kurikulum. Nah, yang terpenting tadi baru sekedar pengertian. Nah, yang terpenting untuk kita pahami, untuk kalian pahami dari apa itu kurikulum, ini yang harus kalian pahami adalah tentang mata pelajaran. Nah, apa saja sih mata pelajaran yang akan kalian ikuti
selama belajar di madrasah ini yang pasti berbeda dengan mata pelajaran yang kalian pernah ikuti selama di SD atau MI kemarin. Yang pertama adalah mata pelajaran pendidikan agama. Ini yang berbeda dengan pendidikan agama di SMP. Karena kalau pendidikan agama di SMP itu nama mata pelajarannya adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jumlah jamnya ada 3 jam pelajaran. Itu kalau di SMP. Sedangkan untuk di MTS itu pendidikan agama dibedakan lagi, dipecah-pecah lagi menjadi yang pertama Al-Quran Hadis atau QH. Ini jumlah jamnya ada 2 jam pelajaran. Yang kedua akidah akhlak, ini juga 2 jam pelajaran. Yang ketiga fikih, 2 jam pelajaran. Yang keempat sejarah kebudayaan Islam, ini 2 jam pelajaran. Ini adalah mata pelajaran pendidikan agama. Jadi bedanya kalau di SMP pendidikan agama dan budi pekerti jumlahnya hanya 3 jam, tetapi untuk di MTS ada 4 pelajaran dibagi atau dipecah menjadi 4 pelajaran, yaitu Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI, masing-masing 2 jam pelajaran. Dari sini sudah terlihat bahwa jumlah jam di MTS jauh lebih banyak dibanding dengan di SMP. Tadi di SMP 3 jam, ini sudah 8 jam, sudah selisih 5 jam. Tidak hanya itu, masih ditambah satu lagi, yaitu bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab yang di SMP tidak diajarkan, tapi di MTS, di madrasah diajarkan dan jamnya ada 3 jam pelajaran. Jadi total ada 11 jam pelajaran. Kalau di SMP 3, di MTS 11, jadi ada penambahan 8 jam pelajaran kalau dibandingkan dengan SMP. Kemudian yang berikutnya mata pelajaran yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dulu namanya PPKN, pendidikan Pancasila Ya, dan Pak, kewarganegaraan. PPKN. Tapi kemudian sekarang diubah menjadi PKN saja, 3 jam pelajaran. Berikutnya ada bahasa Indonesia. Ini jumlah jamnya paling banyak, yaitu ada 6 jam pelajaran. Kemudian yang keempat matematika, ini 5 jam pelajaran. Mata pelajaran berikutnya ilmu pengetahuan alam, ini juga 5 jam. Kemudian ilmu pengetahuan sosial ada 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris ada 3, maaf itu saya salah, harusnya 4 jam pelajaran untuk bahasa Inggris. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan juga 3 jam pelajaran. Seni budaya, kalau di SD seni budaya dan prakarya apa ya, itu 2 jam pelajaran. Kemudian informatika 2 jam pelajaran. Untuk informatika ini di MTS Negeri 8 Kebumen hanya diajarkan di kelas 7 dan kelas 8. Sedangkan di kelas 9-nya nanti ada pelajaran prakarya. Dan bahasa Jawa 2 jam pelajaran dan terakhir bimbingan dan konseling 1 jam pelajaran. Nah, berhubung jumlah mata pelajarannya lebih banyak, maka untuk waktu pembelajarannya juga lebih lama kalau dibandingkan dengan SMP. Sehingga nanti pada saat sudah masuk tatap muka, maka kalian harus siap-siap pulangnya pasti lebih sore dibanding teman kalian yang ada di SMP. Kenapa? Jam berapa Karena Pak pulangnya? tadi sudah saya sampaikan bahwa
ada mata pelajaran yang di SMP tidak diajarkan tetapi di MTS tidak diajarkan. Ada tambahnya ada 5 mapel sendiri, di selisih jamnya ada 8 jam pelajaran. Oleh karena itu untuk pembagian untuk waktu pembelajarannya itu yang SMP sudah pulang, yang MTS masih dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya ya. Setiap hari nanti kalian akan pulang jam 2 masuk jam 7 dengan pembagian waktu seperti ini. Jam pertama jam 7 sampai 7.50, jam kedua 7.50 sampai 7.30 sampai 8.30. Kenapa waktunya berbeda? Karena di MTS Negeri 8 Kebumen ini untuk jam pertama nanti ada pembiasaan sebelum memulai pelajaran. Nanti akan bersama-sama melaksanakan pembacaan Nazm Asmaul Husna dipandu oleh salah satu rekan kalian dari kantor. Nanti semua siswa secara bersama-sama akan melaksanakan pembacaan Asmaul Husna. Sebetulnya pada jam pertama waktunya lebih lama, yaitu 50 menit. Sedangkan jam kedua sampai jam terakhir waktunya hanya 50 menit. Istirahat 2 kali. Istirahat pertama itu jam 9:50 sampai jam 10:10. Jadi ada waktu istirahat selama 20 menit. Dan dalam waktu istirahat ini setiap siswa diharapkan untuk melaksanakan kegiatan sholat duha di masjid. Nggih, Pak, nggih. Meskipun ya karena sholat ini sholat sunnah, maka pelaksanaannya sendiri-sendiri, tidak dilaksanakan secara berjamaah, tetapi tetap dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu pada saat istirahat jam pertama. Kemudian istirahat kedua jam 12:10 sampai jam 12:40. Ini waktu istirahatnya 30 menit sendiri karena jam ini digunakan untuk sholat duhur secara berjamaah. Kalau sholat duha tadi dilaksanakan sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan, tetapi kan untuk sholat duhur ini dilaksanakan secara berjamaah. Dan mengingat bahwa masjid ukuran masjidnya masih belum cukup untuk menampung semua siswa, maka nanti untuk sholat duhur berjamaah ini dilaksanakan bisa 2 sampai 3 tahap ya. Sampai semua siswa wajib melaksanakan sholat duhur berjamaah. Nah, setelah sholat duhur ini kalau SMP langsung pulang, maka untuk MTS masih ada 2 jam pelajaran lagi, yaitu jam ke-8 sampai jam ke-9 dan pembelajaran berakhir sampai jam 14. Setelah itu, ini yang sudah diprogramkan oleh madrasah, program baru dilaksanakan tahun ini. Setelah jam terakhir, kalian tidak langsung pulang, tetapi masih ada 1 kegiatan lagi di luar jam pelajaran, yaitu kegiatan baca Al-Quran. Ini sudah kami bagi-bagi bagi siswa yang kemampuan membaca Al-Qur'annya masih rendah, maka nanti akan dibimbing menggunakan BTQ, buku BTQ, baca tulis Quran, meskipun nanti pelaksanaannya tidak sampai menulis, hanya sekedar membaca saja. Bagi yang sudah lancar, maka akan mengikuti kegiatan tahsin untuk menyempurnakan bacaannya. Karena meskipun sudah lancar, boleh jadi cara pembacanya ternyata masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin makhrajnya, mungkin panjang pendeknya, mungkin tasdidnya dan sebagainya masih belum sempurna, maka akan disempurnakan dengan kegiatan tahsin. Bagi yang sudah sempurna, maka nanti akan mengikuti kegiatan tahfidz, ya, menghafalkan
Al-Quran. Bagi yang belum punya hafalan Al-Quran, ya nanti dimulai tahfidznya mulai dari surat-surat yang paling pendek di juz 30. Kalau juz 30 sudah hafal semua, dilanjutkan ke juz 29. Juz 29 sudah hafal semua, dilanjutkan ke juz 28 dan seterusnya. Pak, Ini saya mau bagi tanya, yang Pak. sudah tahfidz, sudah hafal beberapa surat atau mungkin beberapa juz, tidak berhenti tetapi dilanjutkan ya, sampai semaksimal mungkin. Ini untuk jam pelajarannya. Kemudian khusus untuk hari Jumat, nah ini khusus untuk hari Jumat, ini hanya 4 jam pelajaran, hanya 4 jam pelajaran. Dimulai jam 7.50. Kenapa tidak jam 7? Karena jam 7 itu nanti ada kegiatan Jumat sehat dan Jumat bersih. Nah, biasanya waktu-waktu yang sudah pernah dilaksanakan, bahwa untuk Jumat sehat dilaksanakan di jam ke-0, jadi jam 7 sampai 7.50. Nanti untuk Jumat bersih itu jamnya diletakkan di jam terakhir. Jadi jam pertama masuk jam 7, kemudian jam 10 lebih sedikit, jam 10 lebih 10 selesai pelajaran, baru dilanjutkan dengan kegiatan Jumat sehat. Nah, ini nanti waktu pelaksanaannya nanti akan menyesuaikan situasi dan kondisi. Ini untuk pembagian waktu, jadi harus mulai siap-siap dari sekarang. Kalau nanti misalkan kalian kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka kalian akan masuk mulai jam 7 dan pulang jam 14.30. Nah, supaya tidak kelaparan di madrasah, boleh Pak, setiap saya hari mau kalian tanya, Pak. membawa bekal makan dari rumah. Saya mau Yang tanya. berikutnya untuk jadwal pelajaran, ini contoh saja. Ini masing-masing kelas sudah pernah saya share jadwal pelajaran di tiap-tiap kelas, masing-masing berbeda. Ini saya buat seperti ini untuk memudahkan kalian membaca dan mempelajari. Misal hari Senin jam pertama jam 7 sampai jam 7.50 ini UP itu upacara ya. Kemudian pelajaran dimulai jam kedua jam 7.50 sampai jam 8.30 untuk kelas 7A pelajaran bahasa Indonesia, yang mengajar adalah Bu Nur Afiana SPD. Kemudian jam keempat akidah akhlak, yang mengajar Bu Siti Anisah SPD dan seterusnya. Kemudian untuk yang hari Jumat nanti dilaksanakan Jumat sehat dan Jumat bersih. Nah, untuk Jumat waktunya jangan melihat yang ini, nanti akan diatur tersendiri. Dan yang BTK ini terakhir, Saya mau di jam tanya terakhir, ekstrakuler. ini berlaku untuk semua siswa, meskipun nanti seperti tadi saya sampaikan ada yang BTK, yang BTK-nya ada yang Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6. Kalau yang sudah lancar ada yang tahsin, kalau yang sudah hafalan tahfidz dan seterusnya. Dilaksanakan hari Senin sampai hari Sabtu. Tetapi tidak semua siswa tiap hari seperti itu, nanti ada jadwal kegiatannya. Untuk yang baru sampai Iqra 1, 2, 3 atau mungkin sampai 4 atau sampai 4 lah. Itu minimal 3 kali dalam 1 minggu ya, minimal 3 kali dalam 1 minggu. Kalau yang sudah lancar mungkin hanya 2 kali, kalau yang tahfidz mungkin hanya 1 kali seminggu. Kemudian sisanya dilaksanakan di rumah. Nanti kalau sudah ada perkembangan tinggal lapor ke guru pembimbingnya, tahfidznya sudah nambah berapa ayat. Dan nanti masing-masing siswa akan menerima buku panduan, buku kemajuan
BTK-nya, kemajuan kemampuan BTK. Nah, ini untuk jadwalnya. Kemudian di samping mata pelajaran ada juga kegiatan pengembangan diri atau kegiatan ekstrakurikuler. Sebetulnya Iya, Pak, saya dua mau tanya istilah itu, ini Pak. berbeda antara pengembangan diri Rifki sendiri, kelas berapa Rifki? Kelas ekstrakurikuler berapa? sendiri. Tetapi kegiatannya 7H dijadikan milih ekstrakuler satu. karate sama volley. Mohon maaf, Ya, mic-nya cuma volley mohon aja. untuk dimatikan terlebih dahulu. Kita mau nang futsal. Pengembangan diri adalah merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau kalau kita ya madrasah. Ini adalah pengertian dari pengembangan diri. Kemudian untuk pengembangan diri ini untuk yang berikutnya, pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Nah, untuk pengembangan diri ini ada yang masuk jam pelajaran yaitu bimbingan dan konseling 1 jam pelajaran. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini ada ekstrakurikuler wajib. Setiap siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu kegiatan pramuka. Untuk MTs Negeri 8 Kebumen dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 14 sampai pukul 16. Itu untuk kelas 7. Sedangkan untuk kelas 8 dilaksanakan dalam bentuk kemah blok. Jadi tidak setiap hari Jumat ikut latihan pramuka 3, tetapi nanti dilaksanakan dalam bentuk kemah blok 2 atau 3 hari dan bermalam di tempat kemah. Ini untuk yang ekstrakurikuler wajib. Kemudian untuk yang ekstrakurikuler pilihan, ini masing-masing siswa wajib memilih salah satu. Wajib memilih salah satu dari ekstrakurikuler yang sudah disediakan oleh madrasah. Itu yang Saya pertama karate Palangkaraya sama Remaja volley. atau PMR, Saya kemudian volley. English Club, Saya nggak tahu apa kemudian lupa karya lagi. ilmiah remaja, Saya karate. Qiraah, Volley. Dasroh, Rebana, Futsal. kaligrafi, drum band, olahraga prestasi, Gua karate olimpiade doang. matematika, dan olimpiade IPA. Ada 11 kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih salah satu saja. Cukup salah satu Nggih, saja Pak. yang kalian Nggih. pilih. Ya. Jangan terlalu banyak karena nanti juga akan mengurangi fokus kalian ya. Jadi sudah ikut pramuka, misalkan ikut PMR, ikut lagi drum band, ikut lagi olahraga dan sebagainya, nanti fokus kalian malah akan menjadi kurang fokus pada kegiatan yang kalian ikuti. Oleh karena itu cukup pilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang kalian minati supaya lebih fokus dan bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Nah, untuk selengkapnya nanti untuk kegiatan ekstra ini akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan. Kemudian Assalamualaikum. pada rangkaian kurikulum ada di samping kegiatan belajar mengajar, di dalamnya adalah penilaian. Nah, penilaian ini ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek keterampilan
aspek pengetahuan. Macam-macam penilaian dari aspek pengetahuan ini ada. Yang pertama penilaian harian yang dilaksanakan oleh masing-masing guru mata pelajaran, dan ini tidak hanya satu semester, tidak hanya sekali 2 kali, tergantung jumlah KD atau kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi masing-masing mata pelajaran ulangan hariannya itu atau penilaian hariannya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin hanya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, atau ada juga yang sampai 5 kali dalam 1 semester. Jadi mungkin 2 kali pertemuan, sekali ulangan, 2 minggu ulangan lagi, dan seterusnya. Tergantung dari jumlah KD yang kompetensi dasar yang diajarkan. Yang berikutnya penilaian tengah semester. Ini dilaksanakan oleh sekolah atau oleh madrasah secara bersama-sama bagi seluruh siswa dengan jadwal tertentu. Tetapi untuk mulai tahun kemarin untuk pelaksanaan penilaian tengah semester ini ditiadakan. Tetapi kalau misalkan madrasah mau menyelenggarakan tersendiri, maka tidak dilaksanakan secara bersama-sama, tetapi hanya satu sekolah tersebut saja boleh menyelenggarakan secara tersendiri, hanya waktunya yang ditentukan. Kalau tadi penilaian harian waktunya bebas, kapanpun terserah guru masing-masing, tetapi untuk penilaian tengah semester ini ditentukan waktunya. Yang berikutnya adalah penilaian akhir semester. Ini dilaksanakan di akhir semester gasal, dilaksanakan secara bersama-sama oleh madrasah. Kemudian penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester genap. Kalau pas tadi dilaksanakan di semester gasal, untuk PAT ini dilaksanakan di semester genap. Dan penilaian akhir tahun ini yang sekaligus nanti digunakan untuk penilaian penentuan kenaikan kelas. Yang berikutnya, nah, supaya bisa naik kelas, maaf, masih ada satu lagi untuk di samping penilaian. Untuk penilaian yang pertama tadi baru penilaian aspek ke pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan. Untuk aspek keterampilan ini penilaiannya bisa dengan cara penilaian penugasan. Jadi masing-masing guru memberikan tugas, apapun tugasnya terserah guru masing-masing, terserah juga nanti KD yang akan dinilai bentuknya seperti apa. Nggak ada tugas penilaian apa? produk, artinya kalian membuat produk dalam bentuk benda jadi. Misalkan nanti mata pelajaran prakarya membuat dari bahan tertentu misalkan. Ini adalah penilaian produk. Kemudian penilaian proses. Jadi yang dinilai adalah prosesnya. Misal proses pertumbuhan kacang, misalkan kacang-kacangan. Ini materi mapel IPA. Nah, proses dari kalian menyiapkan persemaian sampai tumbuh tunas, hasilnya seperti apa, dibawa ke kalau misalkan masih daring seperti ini, ya hasilnya dibawa ke madrasah kemudian dinilai. Ini adalah penilaian proses. Pak, kemudian penilaian proyek, maaf salah ketik, proyek kurang huruf R. Ini jam berapa, Pak? Yang berikutnya penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu nanti kalian membuat laporan-laporan, tulisan-tulisan, dikumpulkan menjadi satu bentuk tugas. Ini namanya portofolio dan lain-lain yang mungkin tidak termasuk salah satu di antara yang sudah saya tuliskan itu, tetapi ada tugas lain di aspek keterampilan, mungkin langsung mempraktekkan, misalkan olahraga, penilaian keterampilannya misalkan mendribel bola, menggiring bola,
misalkan, atau misalkan melakukan smash untuk bola voli dan sebagainya. Ini termasuk penilaian keterampilan langsung dilaksanakan Ngomongin futsal Pak. oleh gurunya secara langsung. Itu. Voli Pak. Itu baik penilaian aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan, nanti nilainya Karate, ada Pak, tersendiri karate. di raport. Dan Oh, perlu futsal, diketahui nilai-nilai yang kalian peroleh harus mencapai batas ketuntasan minimal. Harus mencapai batas ketuntasan minimal atau istilahnya KKM. Jadi kalau misalkan kalian ada penilaian harian kok hasilnya belum mencapai nilai KKM, maka wajib mengulang atau istilahnya remedi. Nah, berapa batas ketuntasan minimalnya? Ini ternyata masing-masing mata pelajaran itu berbeda-beda. Ini saya tampilkan batas ketuntasan minimal seluruh mata pelajaran seluruh kelas. Yang untuk KKM ini setiap tahun bisa saja berubah. Ya. Misalkan Quran hadis Pak, kelas 7 semester gasal 70, semester genapnya 70. Nah, pada saat kalian melaksanakan atau mengikuti penilaian harian, Bapak Ibu guru memberikan soal, kemudian kalian mengerjakan, maka nilai minimal yang harus diperoleh adalah 70. Tidak boleh kurang dari 70. Karena kalau kurang dari 70 berarti belum mencapai batas nilai minimal. Maka yang dilakukan adalah remedi, mengikuti tes ulangan lagi. Ya, supaya nanti nilainya lebih dari 70. Karena kalau tidak mencapai batas minimal, maka nanti pada akhir tahun kalian tidak bisa naik kelas. Karena sekolah juga mempunyai kriteria supaya siswa dinyatakan naik kelas. Tidak hanya berdasarkan nilai saja, tapi ada beberapa kriteria supaya kalian bisa dinyatakan naik kelas. Antara lain yaitu kalian menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas yang diikuti. Jadi baik semester 1 maupun semester 2 kalian harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang kalian ikuti. Tidak boleh misalkan ada salah satu mata pelajaran tidak pernah ikut. Ya, tidak boleh. Kemudian nilai semua mata pelajaran PAI. Pelajaran PAI itu apa saja? Tadi yang pertama saya sampaikan ada Quran hadis, fikih, akidah akhlak, dan SKI. Itu mata pelajaran PAI. Harus tuntas baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun aspek sikap pada semester yang diikuti. Kemudian semua mata pelajaran maksimal ada 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Jadi ada yang boleh nilainya kurang dari batas minimum, tetapi hanya 2 mapel saja, tidak boleh lebih. Ya. Kemudian memiliki nilai kepribadian minimal baik dari aspek kelakuan, kerajinan, kerapian, kebersihan pada semester yang diikuti. Nah, nilai kepribadian ini nanti yang membuat adalah kalian sendiri, tetapi yang menentukan nanti Bapak dan Ibu guru BK, ya, yang membuat nilainya. Tapi nilai itu dari kelakuan atau kepribadian kalian masing-masing. Kalau selama mengikuti kegiatan pembelajaran kalian berkelakuan baik, berkepribadian baik, pasti nilainya juga akan baik. Tetapi kalau selama mengikuti kegiatan pembelajaran, perilaku kalian, kepribadian kalian menunjukkan perilaku yang tidak baik, maka nanti nilai kepribadiannya juga menjadi tidak baik. Dan kalau nilai kepribadian tidak baik, maka tidak memenuhi syarat untuk bisa naik kelas. Kemudian memiliki nilai cukup untuk aspek pengembangan diri yang diikuti.
termasuk diantaranya adalah ekstrakurikuler tadi. Jadi nanti nilai BK itu minimal cukup, ya, jangan sampai nilainya kurang. Nah, nilai ini ditentukan dari apa? Ya, salah satu diantaranya adalah dari perilaku kalian selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di madrasah. Kemudian untuk nilai ekstrakurikuler, untuk nilai ekstra pramuka yang nilainya yang merupakan ekstra wajib, maka nilainya minimal baik. Ya, jangan sampai hanya cukup, apalagi kurang. Kemudian untuk nilai untuk ketidakhadiran maksimal 10% dari jumlah hari efektif, maaf salah ketik lagi. Dari jumlah hari efektif, bukan nilai efektif. Ketidakhadiran tanpa izin maksimal hanya 10% dari jumlah hari efektif. Beberapa hari yang lalu, hari Sabtu kalau tidak salah, itu sudah di-share oleh masing-masing wali kelas berapa kali kalian tidak hadir dalam 2 minggu pertama kalian masuk ke madrasah. Itu sudah kami share. Nah, bagi yang di situ muncul huruf T, berarti kalian tidak melaksanakan presensi, maka dianggap tidak hadir atau alpa. Oleh karena itu, mulai hari ini masih ada waktu kurang lebih 19 menit lagi untuk absen, 18 menit lagi, karena link absen akan ditutup pada jam 11. Bagi yang hari ini belum absen, silakan melaksanakan absen dulu melalui link yang setiap hari sudah dibagi oleh wali kelas atau oleh Saya guru sudah BK, absen, Pak. ya. Nah, bagi yang tidak terkendala sinyal, silakan untuk absennya cari tempat. Saya yakin di area sekitar kalian, kalau di rumah kalian tidak ada sinyalnya, ya keluarlah sebentar untuk absen. Nanti masuk lagi ke dalam. Ya. Jangan dianggap remeh, tidak absen. Sama seperti kalau hari sudah tatap muka, artinya kalian tidak masuk sekolah. Dianggap tidak masuk sekolah. Nah, kalau selama 1 semester sampai 30 kali tidak masuk, ya mohon maaf, berarti kalian tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas. Dan keputusan kenaikan kelas juga nanti akan dirapatkan melalui Dewan Guru. Yang berikutnya, kegiatan pembelajaran di MTS. Selama masa pandemi ini, maka kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Atau secara online. Dengan menggunakan metode antara lain menggunakan e-learning. Ini Bapak dan Ibu guru yang sudah melaksanakan e-learning pasti akan nge-share alamatnya atau linknya. Silakan kalian masuk ke e-learning sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu, ya. Jangan misalkan sekarang pelajarannya informatika, kalian masuknya e-learningnya malah masuk pelajaran IPA, ya. Jadi jangan salah masuk. Kemudian menggunakan Google Meet seperti yang terus Menang wae. Adminnya keluar apa? Hah? Kurang ngerti. Mana sih? Tadi siapa yang nantangin gue by one? Hah? Yang nantangin gue by one siapa? Mikey tadi bilang by one sama gue ya. Mana Mikey? Hah? Wah, Rif dia orang mana, Rif?
Mohon anak-anak untuk nonaktifkan. Gue. Mike, mana Mike ya? Saya lanjutkan. Metode Mika sok jago. mohon perhatian mohon untuk mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Ya. Yang keras. Masih ada guru. Mohon untuk mic dimatikan dulu. Bang. Alumni woi. Diem, boy. Diem. Baywan loy. Kick aja, kick. Mohon perhatian siswa yang siswa-siswa kelas 8 kelas 7 yang saya sayang dan saya banggakan yang sedang timid, mohon untuk mikrofonnya Mohon donor agar menonaktifkan share screen-nya. Mohon untuk dimatikan dulu mesin. Aduh, berisik sekali ini. Dimatikan dulu mesin. mohon yang mic-nya masih on untuk dimatikan terlebih dahulu. Nggih, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Udah diem. Saya lanjutkan. Untuk metode yang digunakan yang berikutnya adalah Zoom Meet, Google Meet seperti yang sekarang digunakan Google Meet. Begitu Bapak Ibu guru share link, kalian klik maka sudah bisa masuk. Kemudian menggunakan Zoom Meet sama-sama prosesnya hampir sama, hanya yang digunakan yang berbeda. Kalau Zoom itu menggunakan aplikasi Zoom, kalau Google Meet menggunakan Google. Dan biasanya kalau menggunakan Zoom itu harus memasukkan kode. Tapi kalau Google Meet, asal kalian sudah menerima linknya, diklik maka sudah bisa langsung masuk, tinggal adminnya nanti menyetujui untuk masuk. Kemudian yang paling populer kita laksanakan untuk kegiatan belajar selama daring ini adalah menggunakan WA Group. Dan memang pengalaman 1 tahun kemarin untuk proses pembelajaran ini yang paling banyak diminati oleh siswa adalah melalui WA Group. Meskipun sebetulnya lebih efektif menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom Meet, lebih luas lagi jangkauannya kalau menggunakan e-learning, tetapi yang paling banyak diminati oleh siswa dalam Tanya sekarat. WA Group. Dan masih banyak beberapa metode pembelajaran yang dilaksanakan selama masa pandemi ini. Nah, selama kegiatan pembelajaran daring ini kami juga menyadari bahwa tidak semua siswa bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ini dengan baik, karena ada juga beberapa siswa yang mengalami kendala dengan berbagai macam kendala. Ada yang karena memang perangkatnya masih menggunakan perangkat yang terbatas, ya.
ada yang menggunakan HP satu tetapi Kentang. untuk berrame-rame bisa berdua, bertiga, berempat, berlima dan seterusnya. Ada yang karena kendala jaringan rumahnya jauh di atas sana misalkan sehingga sinyalnya sangat susah. Ada yang terkendala kuota. Iya Pak, benar, kuota tipis. Cuma untuk yang terkendala kuota ini tidak begitu saja kami terima dengan sepenuhnya, karena faktanya dari kuota misalkan kalian mau dibelikan kuota misal 3 giga untuk waktu 28 hari atau 4 minggu yang digunakan untuk benar-benar hanya untuk pembelajaran itu hanya sebagian kecil saja, sedangkan kuota yang lain habis untuk main game. Banyak Betul, yang Pak. faktanya Iya Pak, seperti betul itu. Pak, iya betul itu. Kok Sehingga itu kalau anu, misalkan keluhan orang tua kok karena kendala tidak punya kuota, ya kita hitung saja lah, untuk belajar berapa, untuk main game berapa, lebih banyak mana. Ya, Makanya saya yakin lebih main banyak yang digunakan game. untuk main game dibanding untuk kegiatan belajar. Pada main game, Pak. Kemudian untuk mengatasi yang terkendala seperti itu, maka madrasah memfasilitasi komputer yang ada 3 ruang komputer dengan kapasitas masing-masing 30 unit komputer, sehingga insya Allah cukup untuk menampung siswa-siswa yang terkendala, terutama untuk yang terkendala perangkat dan jaringan. Kalau yang kuota nanti dulu lah ya, yang kuota, karena kalau misalkan kita bisa mengatur pemakaian kuota, saya yakin tidak akan kehabisan kuota untuk belajar. Kehabisan kuotanya karena hanya untuk main game. Tidak bisa Tapi untuk yang terutama yang terkendala perangkat atau jaringan bisa ke madrasah menggunakan komputer madrasah ya, atau kalau yang terkendala jaringan HP-nya bagus tetapi sinyalnya jelek bisa ke madrasah. Di madrasah insya Allah sinyalnya bagus ya. Kalau misalkan kebetulan habis kuota ada juga wifi-nya. Yang berikutnya wifi. Madrasah punya program utama yaitu semua lulusan MTs Negeri 8 harus bisa membaca Al-Quran ya. Harus bisa membaca Al-Quran. Mungkin bagi siswa yang dari MI sepertinya kok cuma seperti itu ya. Kan saya sudah lancar Quran ya. Kami menyampaikan bahwa ini program utamanya harus bisa karena ada sebabnya. Faktanya bahwa sampai saat ini sudah lulus MTS ternyata masih ada beberapa siswa yang lulus MTS tetapi masih belum bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu untuk mulai tahun ini kegiatan membaca Al-Quran ini merupakan menjadi program utama. Jadi semua siswa harus bisa membaca Al-Quran. Insya Allah. Nah, Pak, untuk mendukung program tersebut, maka apa yang akan dilaksanakan? Ini sudah kami persiapkan beberapa langkah. Yang pertama adalah pembelajaran BTQ diperbanyak. Kalau tahun kemarin hanya 1 jam pelajaran saja, maka untuk tahun ini 1 minggu full dari Senin sampai hari Sabtu kecuali Jumat. Kemudian pada kegiatan BTQ ini dibimbing oleh guru yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Jadi tidak sembarang guru, supaya jangan sampai ada bisa baca Quran tetapi masih salah-salah terus. Maka yang membimbing pun harus sudah mempunyai kompetensi. Kemudian dikelola
atau dikoordinir oleh wali kelas. Kalau dulu hanya oleh satu guru PTG saja, sekarang wali kelas pun ikut mengelolanya dan mengkoordinir supaya kegiatan bisa lebih efektif lagi. Kemudian jika perlu, kalau misalkan ternyata tenaga guru yang berpotensi masih dianggap kurang, maka nanti akan melibatkan siswa yang sudah lebih mahir. Karena alhamdulillah untuk tahun ini kelas 7 baru pun ada beberapa siswa yang sudah sampai tingkat tahfidz, sudah hafal beberapa juz, bahkan kemarin ada laporan ada yang sudah sampai hafal 8 juz untuk yang kelas 7. Nah, ini bisa dilibatkan untuk membimbing teman-teman kalian yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian dibuatkan buku kendali untuk memantau perkembangan siswa. Dan ini tidak hanya sekedar asal membuat buku, tetapi buku ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya perkembangan kemajuan kemampuan membaca Al-Qurannya bisa betul-betul terpantau. Nah, ini maka dapat dilihat di jadwal tadi, jadwal untuk BTK-nya dari hari Senin sampai hari Sabtu ada kegiatan BTK-nya, kecuali hari Jumat. Kemudian untuk program yang sudah bisa baca Quran dan tahfidz, ini untuk mengakomodir juga karena faktanya tidak semua siswa belum bisa baca Quran, tetapi ada yang sudah mahir membaca Quran bahkan melebihi gurunya. Ya. Maka untuk yang sudah bisa dengan lancar dan baik membaca Al-Quran nanti ditingkatkan ke tingkat tahsin untuk menyempurnakan bacaannya. Kemudian bagi yang sudah punya hafalan dilanjutkan ke juz yang berikutnya. Dari madrasah menyediakan Quran Tikror untuk membantu memudahkan hafalan Al-Quran. Ini untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan dari mata pelajaran sampai ekstrakurikuler dan bacaan Qurannya. Kemudian lebih lanjut kita mengenal ke guru-guru yang akan membimbing kalian selama 3 tahun ke depan. Ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi belum tidak tampil semua karena ada beberapa yang belum ikut foto sehingga belum bisa ditampilkan semua. Saya mulai yang pertama, meskipun tadi sudah disampaikan juga oleh Waka Sarpras, tetapi baru namanya saja. Ini saya tampilkan wajah-wajahnya dan tugas yang diampunya. Yang pertama, Dr. Andes Mukhtar, ini saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Madrasah. Di samping itu juga beliau adalah Waka Humas. Kemudian tugas mengajarnya adalah mengajar bahasa Inggris kelas 8. Kemudian yang kedua, saya sendiri Mu'arif Mahmud Suhada, ini menjabat sebagai Waka Kurikulum dan juga mengajar informatika kelas 7. Tetapi nanti tidak semua kelas 7 untuk mata pelajaran informatika ketemu dengan saya karena masih ada guru informatika yang lain. Yang ketiga, Bapak Ahmad Safiuddin SPD MPD, beliau Waka Kesiswaan dan mengajar ilmu pengetahuan alam kelas 9. Berikutnya keempat, Waka Sarpras Haji Muyaizidil Khairi SAG MAG. Ini Waka Sarana dan Prasarana yang tadi sudah menyampaikan materinya tentang madrasah, mengajar fikih kelas 8 dan kelas 9. Kemudian
Yang kelima, Ibu Siti Nurlailiyah SAG SPD MPD. Ini wali kelas 9A dan mengajar Al-Quran hadis kelas 9 dan kelas 8. Yang berikutnya, Sidna Karimatunisa SHI MPD. Ini adalah wali kelas 7A, mengajar Al-Quran hadis kelas 7 dan kelas 8. Yang berikutnya, Ibu Siti Anisah SPDI. Beliau mengajar guru akidah akhlak dan juga pembina OSIS bidang keagamaan. Yang berikutnya, Bapak Ali Zainal Abidin, kurang lengkap namanya. Ali Zainal Abidin SPD. Ini adalah guru akidah akhlak dan juga guru bahasa Arab, mengajar akidah akhlak kelas 8 dan bahasa Arab kelas 8. Yang berikutnya, Ibu Endang Agustinia Aryaningrum SAG. Ini adalah mengajar fikih di kelas 7 dan kelas 8. Yang berikutnya, Haji Muhammad Syahidin SPDI. Ini adalah wali kelas 8, mengajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 dan kelas 8. Yang berikutnya, Mas Ruri SPDI MPDI. Ini adalah guru SKI kelas 7 dan kelas 8. Yang berikutnya, Ibu Sri Khotimah SPD. Ini wali kelas 9, mengajar PPKN kelas 8 dan kelas 9 dan sebagian kelas 8. Yang berikutnya, Agus Winardi SPD. Ini wali kelas 7 F. Ini mengajar PPKN kelas 7 dan sebagian kelas 8. Berikutnya, Bapak Suwitnyo SPD. Ini mengajar matematika kelas 7, juga mengajar PPKN kelas 7. Jadi mengajar 2 mata pelajaran. Yang berikutnya, Ibu Hajah Suharti SPD MPD. Ini beliau adalah wali kelas 9D dan mengajar bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian Ibu Ami Asmini SPD. Ini wali kelas 9F dan mengajar bahasa Indonesia. Kemudian Ibu Nur Hafiana SPD. Ini wali kelas 7D, mengajar bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Diah Ratnasari SPD. Ini wali kelas 8G, mengajar bahasa Indonesia di kelas 8 dan sebagian kelas 7. Yang berikutnya, Rahmat Rifai SAG. Ini adalah menjabat sebagai kepala perpustakaan dan juga mengajar bahasa Indonesia kelas 7. Berikutnya, Bapak Haji Asmoh Asroni SAG. Ini wali kelas 9, mengajar bahasa Arab di kelas 9. Yang berikutnya, Ibu Aulia Karimah Zuhda Utami SPD. Ini mengajar bahasa Arab di kelas 8 dan akidah akhlak di kelas 8 juga. Kemudian di kelas 7, maaf. Kemudian yang berikutnya, Bapak Itmaumul Wafa SAG. Ini yang mengajar bahasa Arab di kelas 8. Yang berikutnya, Bapak Hudori SPD. Ini mengajar matematika di kelas 9. Berikutnya, Ibu Yulianti Wardani SPD. Ini wali kelas 8F, mengajar matematika di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian berikutnya, Ibu Dian Inugrah Wijayanti SPD MPD. Ini wali kelas 8E, mengajar matematika di kelas 8. Yang berikutnya, Ibu Tursini SPD MPD. Beliau juga mengajar matematika di kelas 7. Berikutnya, Bapak Ahmad Fauji SPD. Ini menjabat sebagai kepala lab IPA dan mengajar ilmu pengetahuan mengajar IPA di kelas 9. Berikutnya, Bapak Muhasim SPD. Ini wali kelas
8B dan mengajar IPA kelas 8. Yang berikutnya Bapak Arif Hidayat Akbar SPD. Ini adalah sebagai admin madrasah yang berkaitan dengan komputer. Ini hubungannya dengan Bapak Arif Hidayat Akbar. Tadi juga sudah disampaikan, ini yang ahli IT di MTS. Beliau mengajar IPA, meskipun sarjana matematika tetapi mengajarnya IPA. Kemudian yang berikutnya Ibu Supriyatin SPD. Ini guru IPA di kelas 7 dan guru prakarya di kelas 9. Yang berikutnya Bapak Haji Muhammad Sun Ali SPD. Ini wali kelas 9C dan mengajar IPS. Yang berikutnya Ibu Siti Halimah SPD, wali kelas 9H, mengajar ilmu pengetahuan sosial, mengajar IPS di kelas 9. Kemudian berikutnya Ibu Siti Salimah SAG, wali kelas 7B, mengajar mapel IPS di kelas 7. Yang berikutnya Ibu Lusina SPD, ini juga wali kelas 7E, mengajar IPS di kelas 7. Yang berikutnya Ibu Hajah Surinta Arimurti SPD. Ini wali kelas 7G dan mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Yang berikutnya Ibu Nur Laili SPD. Ini wali kelas 9E, mengajar bahasa Inggris di kelas 9 dan kelas 8. Yang berikutnya Bapak Joni Setiawan SPD. Ini wali kelas 7C, mengajar bahasa Inggris di kelas 7 dan kelas 9. Berikutnya Bapak Sumbowo Edi SPD. Ini mengajar penjasorkes atau olahraga di kelas 9. Kemudian Bapak Samsul Arifin SPD. Ini mengajar penjas di kelas 8 dan wali kelas 8H. Yang berikutnya ini satu-satunya guru olahraga yang paling cantik, Ibu Tri Palupi SPD, mengajar di kelas 7. Karena biasanya guru olahraga itu bapak-bapak dan kita mempunyai satu guru olahraga dari ibu-ibu. Berikutnya Ibu Ratih Yuli Rosanti SPD. Ini wali kelas 8C, mengajar seni budaya di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian berikutnya Bapak Hizamul AMD. Ini guru seni budaya. Beliau juga ahli qiraah, ya, ahli qiraah. Jadi bahkan sudah membimbing qiraah di berbagai tempat, tidak hanya di MTS Negeri 8 saja, tetapi banyak sekolah-sekolah ataupun madrasah yang meminta bantuan beliau untuk membimbing qiraah. Berikutnya Ibu Wahyu Mediana Armianti SPD. Ini adalah guru prakarya di kelas 9 dan guru IPA di kelas 7. Berikutnya Bapak Tito Septiawan Eskom. Ini menjabat sebagai kepala lab komputer dan juga guru informatika kelas 7 dan kelas 8. Berikutnya Ibu Pramudita Diah Nugraini SPD. Ini wali kelas 8D dan mengajar bahasa Jawa. Berikutnya Bapak Najib Irwanto SPD. Ini juga guru bahasa Jawa kelas 7 dan kelas 8. Kemudian Ibu Siti Mulyati SPD. Ini guru bimbingan dan konseling kelas 9. Berikutnya Ibu Sumargianingsih SPD. Ini guru bimbingan dan konseling kelas 8. Berikutnya Bapak Muhammad Syafi'i Ghazali SHI SPSI. Ini guru bimbingan dan konseling kelas 7. Demikian untuk guru-guru yang mengajar dan mendidik kalian, membimbing kalian dari kelas 7 sampai kelas
Tetapi warga madrasah tidak hanya guru, tetapi juga tenaga kependidikan. Karena mau tidak mau suatu saat kalian juga berhubungan dengan administrasi dan sebagainya yang bukan tentang mata pelajaran, maka sedikit saya perkenalkan juga dengan guru-guru, dengan tenaga kependidikannya, yaitu yang pertama Bapak Hamdi Rahmani SHI. Beliau adalah Kepala Tata Usaha sekaligus pakar IT di MTs Negeri 8 Kebumen, ya, di samping Pak Arif Hidayat Akbar dan Pak Tito Septiawan Eskom. Kemudian berikutnya Ibu Kartiah, ini adalah bendara DIPA. Yang berikutnya Ibu Kuatin Nur Wijayanti AMD Pus, ini adalah pustakawan, jadi petugas perpustakaan. Nanti pada saat kalian membutuhkan buku dan sebagainya, butuh buku di perpustakaan, maka kalian akan menghubungi beliau, Ibu Kuatin Nur Wijayanti AMD Pus. Kemudian berikutnya Ibu Lestari, ini yang di bagian arsip madrasah. Ibu Siti Mariatun, ini bendara komite. Berikutnya Sultani Abdul Malik, ini operator madrasah, biasanya duduknya di TU di bagian depan. Jadi kalau kalian masuk ke ruang TU, maka orang pertama yang kalian temui adalah Sultani Abdul Malik. Yang berikutnya Bapak Syarifuddin SHI, ini agendaris madrasah. Yang berikutnya adalah Bapak Cahyo Wahyono SHI, ini administrasi madrasah. Kemudian Rahmat Murtado, kemudian Purwanto, perawatan madrasah. Nanti kalau ada bagian-bagian dari madrasah yang mengalami kerusakan, maka beliau petugasnya, ya. Kemudian Nur Dianto, ini petugas kebersihan. Bapak sesepuh kita Bapak Aziz Prihatno, ini petugas kebersihan. Kemudian Bapak Sabar Setiono, ini petugas keamanan yang posnya di pos keamanan di depan. Dan yang terakhir Bapak Lutfi Nur Sotik, mohon maaf tidak saya tampilkan fotonya karena sampai saat ini saya belum punya fotonya. Ini penjaga malam. Demikian untuk materi kurikulum dan yang berkaitan dengan kurikulum. Mudah-mudahan semuanya ada 62. Terutama sekali kalian harus mengenal bapak dan ibu gurunya yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan sampai nanti kalian masuk ke ruang guru, mau menemui guru tapi ditanya gurunya namanya siapa tidak tahu, mapel apa tidak tahu, mau mengumpulkan tugas ke siapa juga tidak tahu. Setelah saya tampilkan, jangan sampai ada lagi nanti kalian masuk ke ruang guru, Pak saya mau ketemu Bapak Fikih, nggak ada Pak Fikih, ya. Pak saya mau mengumpulkan tugas, siapa mata mapelnya IPA, gurunya siapa, tidak tahu. Jangan sampai kalian tidak tahu, tidak mengenal bapak dan ibu gurunya. Apalagi keliru Pak sudah saya cantumkan nama gurunya dan mata pelajarnya, dan tadi sudah saya tampilkan juga foto-fotonya beserta tugas mengajarnya. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak FF. Woi, Bapak FF. Istirahat jam 12. Bapak jam 12. Balik jam 10. Serampung. Wis rampung main temen. Ya nama Mobile Legends barang. FF GTA.
Legend. Gue siapa sing dolanan gue? Gue ML-an, gue ML-an. Assalamualaikum Oh, nyebet duit warahmatullahi wabarakatuh. GTA. Anak-anakku seluruh peserta TKM Masa main GTA? Alhamdulillah Iya, aku main GTA sama juga. pada pagi hari ini sudah selesai materinya. Kemudian masih ada materi mat sama untuk besok. Kemudian sebentar lagi link absen akan dikirim, kemudian nanti akan ditutup pukul 12. Sekali lagi untuk link sebentar lagi dikirim dan nanti akan ditutup pukul 12. Setelah pukul 12 berarti Tinggi, tidak Pak. ada respon Tinggi, lagi. tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tugas-tugasnya Waalaikumsalam diselesaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mabar FF. Waalaikumsalam warahmatullahi Diki keberapa kali